Selamat pagi untuk adik-adik sekalian dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang bukti audit dan kertas kerja. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan memulainya dengan doa. Baru absen, baru Ibu akan menjelaskan. Pertama, kita akan berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, adik-adik, Ibu akan mengabsen atau mengisi daftar hadir kalian. Jika ada teman-teman kalian yang absen, atau yang sedang alpa, atau yang sedang sakit dan izin, tolong diberitahukan. Baiklah, Ibu akan menyebutnya satu persatu. Pertama, Sri Bella Hadir, Silitonga. Bu. Kedua, Antonio Hadir, Bu. Silitonga. Ketiga, Thomas Tarihor. Sakit, Bu. Sakit, Bu. Kenapa? Sakit dia, kenapa sakit? Di mana? Mana ada suratnya? Di meja, Sekretaris, Bu. surat. Di meja Ibu. Baiklah, nanti Ibu akan baca. Selanjutnya, Rosinta Sitompul. Hadir, Bu. Selanjutnya, Kristina Kristini Susanti Warubu. Panjang sekali nih nama. Nanti mungkin di kertas UNBK gak Iya, nampak, Bu. disingkat. Ya kan adik-adik? Baiklah, yang terakhir, Lena Yanti Huta Barat. Hadir, Bu. Baiklah, adik-adik, setelah kita berdoa, mengisi daftar hadir, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu bukti audit dan kertas kerja. Untuk adik-adik, jangan lupa mencatat atau menyimak apa yang Ibu sampaikan kepada kalian. Pertama, bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lainnya yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat. Jadi adik-adik, bukti audit itu adalah informasi yang mendukung angka-angka atau laporan keuangan yang dapat digunakan auditor sebagai dasar yang layak menyatakan pendapat. Kedua, yaitu jenis bukti audit. Terdapat beberapa, yaitu diantaranya, satu, bukti fisik, di mana bukti fisik merupakan bukti yang akan diperoleh oleh auditor secara langsung dengan memulai pemeriksaan fisik di dalam proses audit itu sendiri. Yang kedua, yaitu bukti matematis, merupakan bukti yang diperoleh auditor melalui perhitungan langsung. Contohnya, footing untuk penjumlahan vertikal dan coarse footing untuk penjumlahan baik secara horizontal maupun sebaliknya. Ketiga, bukti perbandingan. Bukti perbandingan disebut dengan rasio, di mana bukti ini digunakan oleh auditor untuk menghitung rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, quit ratio, dan hal lainnya. Keempat, bukti dokumenter. Di zaman yang serba canggih, anak-anak saya yang tercinta pasti tahu kan, dengan perkembangan zaman, bukti dokumenter atau dokumenter itu tidak asing lagi, sangat banyak digunakan. Seperti ini rasanya agak aneh tidak memiliki bukti dokumenter di setiap kegiatan yang dilakukannya. Apabila mereka yang masuk ke dalam lingkup audit, selain pencatatan manual, ada bukti dokumenter
atau dokumentasi sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Bukti yang dibuat oleh pihak luar dan bukti langsung kepada tim auditor. Catatan kelima yaitu catatan akuntansi, merupakan adalah sumber data yang digunakan oleh auditor sebagai bukti audit, di mana adik-adik sekalian, catatan ini merupakan hasil yang telah dibuat oleh akuntansi. Sumber data yang dimaksud dasar merupakan dasar pembuatan laporan keuangan layaknya jurnal dan sejenisnya. Baiklah adik-adik, apakah ada yang bertanya? Jika ada yang mau bertanya, silahkan berikan pertanyaan langsung. Dan jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan memulainya atau melanjutkan pembahasan kita. Baiklah, menurut saya kalian semua sudah mengerti dan Ibu akan melanjutkannya. Definisi kertas kerja. Kertas kerja adalah alat bantu untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Karena laporan keuangan sangat begitu penting, baik itu pihak intern maupun ekstern perusahaan, maka harus disusun dengan baik dan benar. Menyusun kertas kerja. 1. Menyiapkan kertas kerja dan mengisi kolom neraca sisa berdasarkan neraca sisa yang telah disiapkan atau berasal dari saldo yang ada di akun buku besar. 2. Mengisi kolom penyesuaian seakan-akan menjurnal data penyesuaian. 3. Mengisi kolom neraca sisa disesuaikan dengan jumlah-jumlah yang diperoleh dari penggabungan neraca sisa dengan jurnal penyesuaian untuk masing-masing akun. Terdapat 2 bagian, yaitu jika letak sama maka langsung dijumlahkan. Hasil dipindahkan ke kolom neraca sisa disesuaikan pada sisi yang sama. B. Jika letak berlawanan, maka diselisihkan. Hasil dipindahkan ke kolom neraca sisa, disesuaikan sesuai dengan sisi lebih besar. 4. Memindahkan jumlah-jumlah pada neraca sisi disesuaikan ke kolom laba rugi atau neraca sisi yang sama dengan cara A. Untuk segala akun real, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas, atau termasuk akun prive, dipindahkan ke kolom neraca. B. Untuk segala akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, dipindahkan ke kolom laba rugi. 5. Menjumlahkan angka-angka dalam kolom laba rugi, kemudian memisahkan selisih antara jumlah debit dan kredit di sisi jumlah yang lebih kecil sehingga jumlah debit dan kredit sama. 6. Menulis kata laba bersih atau rugi bersih ke dalam kolom akun dengan ketentuan sebagai berikut. A. Jumlah debit lebih besar daripada jumlah kredit atau kolom laba rugi, sehingga selisihnya ditulis di kredit, berarti hasilnya laba rugi bersih. B. Jika jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debit atau kolom laba rugi, sehingga selisih ditulis di debit, berarti hasilnya laba bersih. 7. Memindahkan laba rugi bersih ke kolom neraca pada sisi yang berlawanan. 8. Menjumlahkan kolom neraca sehingga jumlah debit dan kredit menjadi sama. Kemudian, seluruh hasil penjumlahan yang ada di kertas kerja bergaris 2. Pengarsipan kertas kerja. Pada umumnya, kertas kerja menurut 2 kategori, yaitu file permanen. Kedua, file tahun berjalan. File permanen memuat data yang dianggap tetap bermanfaat bagi auditor dalam banyak perikatan dengan klien di masa mendatang, atau akta pendirian
kontrak-kontrak, dan notulen rapat. Sedangkan file tahun berjalan yaitu memuat informasi penguat yang berkenan dengan pelaksana program audit tahun berjalan saja atau neraca saldo, rincian piutang, dan rincian biaya. Baiklah adik-adik sekalian yang ibu sayangi, sekian penjelasan dari ibu. Semoga apa yang ibu jelaskan dapat menjadi pedoman kalian kelak. Jika ada kalimat atau tutur kata yang ibu sampaikan salah, ibu minta maaf. Berhubung waktu kita sudah habis, ibu akan selesaikan sampai di sini juga. Dan sampai bertemu di minggu depan.